Karena memang agar tidak hanyut terbawa pada nafas drama FTV yang value kesedihannya berlebihan. Meski terasa sangat mengeksploitasi kesedihan, namun justru sang sutradara sanggup membuat situasi itu menjadi lebih membumi dan tidak terkesan mengada-ada. Makin bapak pukul lagi, mau? Abang, jangan marah ya sama ibu. Ibu tahu. Salam sinema sahabat sinemalogi. Jangan Buang Ibu adalah film drama yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu. Film ini dibintangi Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmalah Grelin, Dwi Sasono, Erika Karlina, Saskia Chadwick, Fadli Faisal, Farel Rafizki, Jared Ali, Humaira Jahra, Nunung, Ingrid Wijanarko, dan lain-lain. Ristiana diperankan Nirina Zubir adalah ibu tunggal dengan 3 anak yang sedari kecil sudah ditinggal oleh sang bapak. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan kerja keras, namun sang ibu mampu membesarkan buah hatinya dengan baik meski harus mengemban hutang suami yang sangat besar. Terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya, Tama, Dewi, dan Tria dilema dengan keadaan dan kondisi yang ada. Mereka yang dulunya dekat, hangat, utuh sebagai keluarga, harus merasakan kesenjangan jarak yang membuat kerinduan yang dalam dari Ristiana. Tak putus harapan untuk berbakti pada ibunda, akankah ketiga anaknya mampu mewujudkannya sebelum terlambat? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Jangan Buang Ibu sepertinya menjadi drama keluarga paling emosional dan menguras air mata tahun ini yang diproduksi Leo Pictures setelah 2 tahun lalu merilis Bila Esok Ibu Tiada. Film ini berhasil memotret fenomena sosial yang sangat dekat dengan realitas masyarakat. Skenario diadaptasi dari novel karya Wahyu Dera Priyangga yang berjudul Jangan Buang Ibu Nak. Di film ceritanya menggunakan struktur alur maju mundur bergerak bolak-balik antara masa lalu saat Ristiana muda yang diperankan dengan apik oleh Nirina Zubir berjuang membesarkan anaknya di tengah jeratan utang suami dan masa sekarang saat ia dititipkan oleh anak-anaknya di Pantai Jompo. Benang merah film ini sudah disinggung berkali-kali di beberapa dialog filmnya. Salah satunya yaitu seorang ibu sanggup membesarkan 3 anak, tapi 3 anak yang sudah dewasa tidak sanggup merawat satu ibu. Yang nampak jelas di film, konflik yang dibangun tidak hanya fokus pada perjuangan seorang ibu, tapi juga pada pendeskripsian 3 anak durhaka tanda kutip yang mengalami dilema moral yang realistis. Saya sebagai penonton memang seakan digiring untuk melihat drama pembelaan dari sudut pandang anak-anak yang terpaksa membuat keputusan untuk menitipkan ibunya ke panti jompo. Dengan alasan benturan kesibukan dunia modern, si anak-anak dengan rasa bakti yang perlahan-lahan diabaikan. Apalagi ada beberapa adegan dengan dialog tajam dalam memicu rasa bersalah sekaligus empati penonton. Kalau di film horor ada istilah jump scare, di film ini bisa dibilang banjir adegan pengundang mewek. Nggak sedikit scene yang lumayan menguras air mata. Meski ada beberapa juga yang menurut saya terlalu dipaksakan untuk menjadi mellow. Semua itu nggak lepas dari performa para pemain yang menurut saya cukup oke. Terutama Nirina Zubir yang sukses memerankan sosok Ibu Ristiana. Dia benar-benar menjadi nyawa utama di film ini. Nirina memberikan performa top tier yang luar biasa dalam mentransisikan karakter Ristiana dari seorang ibu tunggal yang tangguh dan protektif menjadi sosok lansia, rapuh, kesepian, namun tetap penuh kasih dan pemaaf. Luapan emosi dari karakter yang dia bangun juga sangat triggering buat para emak-emak yang berjuang dalam membangun biduk rumah tangga yang pincang. Penampilan Reval Hadi dan Amanda Manopo sebagai kakak dan adik juga cukup berhasil menampilkan chemistry yang kuat sebagai 2 saudara yang terjebak dalam dilema kehidupan dewasa mereka. Ekspresi rasa bersalah, frustrasi, dan keegoisan mereka tersampaikan tanpa terasa berlebihan. Saya justru salut pada keterlibatan Dwi Sasono yang memerankan karakter bapak yang meskipun porsinya lebih banyak muncul di adegan flashback,
Kehadirannya justru memberikan impresi trauma masa kecil yang cukup kuat dan melekat bagi anak-anaknya. Begitu juga kemunculan Jarod Ali dan Humaira Zahra yang bagi saya seakan menjadi pasangan combo duo bocil kematian yang kualitas aktingnya sudah nggak perlu diragukan lagi. Basmala Gralin meski porsinya tidak banyak, namun kemunculannya juga sempat mencuri perhatian. Sebagai wajah baru di dunia perfilman, nampaknya kualitas aktingnya bisa diandalkan kelak suatu saat nanti. Termasuk Saputra Kori yang namanya mulai pelan-pelan menanjak dari influencer sosmed yang merambah ke dunia perfilman. Hadra Daeng Ratu, sang sutradara, cukup berhasil menjaga ritme film sepanjang hampir 2 jam agar penonton tidak merasa bosan dengan segala adegan kesedihan yang cukup triggering. Karena memang agar tidak hanyut terbawa pada nafas drama FTV yang value kesedihannya berlebihan. Meski terasa sangat mengeksploitasi kesedihan, namun justru sang sutradara sanggup membuat situasi itu menjadi lebih membumi dan tidak terkesan mengada-ada. Tampilan visual film ini sangat jeli dalam memberi perbedaan antara dua era. Pada era masa lalu, gambarnya cenderung menggunakan tone warna yang lebih hangat namun agak buram untuk memberikan kesan memori dan nostalgia perjuangan. Sementara di era masa kini, era penghuni Pantai Jompo, kamera lebih sering menggunakan sudut pandang yang memperlihatkan ruang kosong di sekitar Ristiana. Teknik ini secara visual berhasil mempertegas rasa sepi, keterasingan, dan kekosongan hati yang dirasakan. Dan memang efektif sebagai bahasa gambar yang universal dalam menyiratkan sebuah makna perasaan yang terdalam dari hati. Meski alurnya bolak-balik, saya sebagai penonton pun pada akhirnya tidak kebingungan untuk bisa membedakan kapan alurnya berpindah. Scoring film juga berkontribusi dalam menciptakan suasana sendu dan mampu membuka keran air mata untuk segera menetes, sekaligus memegang peranan krusial sebagai jangkar emosi penonton. Alunan instrumen yang didominasi dari alat musik piano dan string masuk di momen-momen senyap dan adegan konfrontasi keluarga dengan sangat pas. Musiknya tidak megah atau bising, lebih tipis, sayup-sayup, dan lumayan menyayat hati, membuat suasana haru di dalam bioskop semakin terasa padat. Suasana paling kontradiktif di film juga berhasil dibangun melalui tata suara. Rumah Ristiana saat membesarkan anak di lingkungan yang padat dan tentunya rame dengan segala macam sumber suara, berbanding terbalik dengan keheningan Panti Jompo yang hanya diisi oleh suara helaan nafas Ristiana atau detak jam dinding, misalnya. Secara gestur, penokohan, dan bagaimana Nirina Zubir berdialog sudah sangat begitu meyakinkan. Walau saya masih kurang sreg dengan tambahan efek digital untuk memberikan warna renta di wajah Nirina karena masih ada garis-garis yang tidak terlalu rapi dan mulus. Sentuhan CGI-nya sangat kerasa meski tidak berlebihan. Beruntung akting Nirina bagus sehingga beberapa kali saya merasa harus memaklumi untuk urusan yang satu ini. Pada akhirnya, Jangan Buang Ibu adalah film drama keluarga tahun 2026 yang secara teknis, rapi, dan secara penceritaan berhasil menampar nurani penontonnya. Kira-kira kamu merasa relate di posisi siapa? Demikian video reaksi dari film Jangan Buang Ibu yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.